dalilnya hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah, selamatkanlah diri kalian, jangan sampai kalian terjerumus dari 7 dosa yang membinasakan. Artinya kalau orang melakukan ini pasti akan ada penyesalan, akan ada hukuman, akan ada segala macam hal yang membuat dia sumpek, dia ribut, diganggu oleh orang lain, segala macam bara bahaya bisa datang kepada dia. Karena 7 induk dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Maka para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, apa saja 7 induk dosa besar itu? Mulailah beliau menyerincikan satu persatu. Qala asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Syirik artinya bu dan bapak sekalian mempartnerkan Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, contoh paling jelas adalah penduduk kota Mekah di masa Nabi SAW, di mana pada saat itu mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu tawaf itu adalah perintah Allah, ya, dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu menyembelih hanya untuk Allah, mereka tahu pencipta alam semesta ini Allah, tapi mereka masih mendatangkan patung-patung yang mereka pahat sendiri, mereka warnai sendiri, mereka berikan nama sendiri, kemudian mereka sembah bersama dengan Allah. Jadi orang-orang Mekah dulu Bapak Ibu sekalian itu kalau mereka sembelih hewan, diniatkan untuk Allah dan diniatkan untuk patung-patungnya. Itu namanya mempartnerkan Allah. Atau Bapak Ibu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga ya kepada makhluk atau memohon kepada makhluk, bahkan benda-benda mati. Ya mirip dengan orang-orang yang dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi selepas salam dia pergi kuburan sebelah masjidnya lalu minta kepada kuburan tersebut, mengatakan wahai fulan, wahai wali fulan, bantulah aku atau sembuhkanlah penyakitku. Ini berarti syirik, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau seandainya ada orang yang minta-minta ke kuburan, ya, maaf, saya heran melihat orang-orang yang minta di kuburan, ya, pada si mayit, padahal sebenarnya dia tahu dalam kuburan itu adalah manusia biasa seperti dia, tapi yang sudah jadi tulang berulang, tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Kalau dia yakin jenazah yang ada di dalam itu walaupun itu dianggap seorang wali, ya, bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, maka tentu saja, ya, kita harus yakin pencipta dia, pencipta mayit itu, pencipta tanah itu, pencipta batu itu, yaitu Allah SWT jauh lebih mampu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim kalau sendal mereka putus, mereka minta kepada Allah secara langsung. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, mintalah kepada Tuhan kalian apa saja sampai kepada tali sendal kalian yang putus. Ya. Jadi memang kita harusnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Ini perbuatan syirik bahaya sekali. Ya. Ini hati-hati sekali jangan sampai kita melakukan syirik. Masuk dalam syirik ini juga Bapak Ibu sekalian hati-hati dengan tatayur, ya, menggantungkan nasib sama benda. Ya. Kebiasaan orang-orang Arab dulu Mekah, mereka itu, tapi waktu itu mereka pakai jasa dukun, ya. Mereka datang ke satu dukun yang dipercaya di Mekah, kemudian mereka bayar dengan uang tertentu, lalu dukun itu akan mengeluarkan 3 bulu burung merpati. Ya. Jadi yang satu ditulisin lakukan, yang satu tidak, yang satu kosong. Ditaruh satu kotak, di kotak itu ditulis nama orang itu. Nah setiap kali dia mau lakukan aktivitas, misalnya dia mau keluar kota, dia mau bisnis, dia mau menikah, dia mau apa saja, maka dia datang ke dukun itu, dia bayar lagi, ini, begitu tradisi mereka. Dia bayar, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam kotak, tapi dia masukkan tanpa dia lihat, ya, tanpa dia lihat. Maka kalau keluar tangannya mengambil bulu yang ada tulisan lakukan, dia yakin dia akan dapat keberkahan. Kayak safar, bisnis, nikah dan seterusnya. Kalau keluar jangan lakukan berarti dia yakin dia akan kena bala, masalah. Pada saat dia kerjakan apa yang dia niatkan. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan dia harus mengulanginya. Ini namanya tatayur, menggantung nasib sama burung itu, tidak boleh bulu itu, ya. Nah ini mirip di Indonesia biasanya kita kalau tangan kanannya gatal, ya, mau apa itu? Pasti hafal semua. Kalau tangan katanya gatal, mau keluarin uang, ya. Tangan kiri mau dapat uang. Ini dari mana ini? Gak ada hubungannya. Kebetulan urat sarafnya lagi bermasalah. Kalau setiap tangan kiri gatal dapat duit, gatalin aja tiap hari. Atau ada juga kan gitu, saya pernah dengar gitu, ada orang
pas dia lagi di hadapan saya kebetulan. Kemudian rupanya kelopak matanya kedap-kedip dia bagian atas. Ini masalah nih dia. Kenapa masalah? Ini berarti enggak, kalau yang di atas mau senang. Kalau yang di bawah berarti mau sedih. Ini biasanya ada berita kematian, ada berita musibah. Dari mana? Matanya kurang istirahat aja itu. Coba kalau dia istirahat cukup, gak bakal kedap-kedip gitu kan. Nanti kalau kuping, nanti kalau alis, nanti kalau ini macam-macam, ini semua tidak boleh, ya. Gak ada hubungannya, tidak boleh tatayur. Begitu juga dengan menggantungkan jimat-jimat, ya. Apa saja, taruh di leher, taruh di badan, ya. Untuk suami suka, untuk istri suka, untuk anak supaya tidak kena mata atau ain atau apa saja. Itu semua tidak ada dalam agama Islam.